Di sekolah kita, tempat kita belajar, mari ciptakan suasana yang luar biasa. Saling menghormati, saling menghargai, dengan senyum dan sapa, hati terasa damai. Mari kita bersama bangun budaya positif, dengan cinta dan kasih kita jadi lebih kuat. Kerjasama dan gotong royong kunci kesuksesan, bersama kita bisa meraih impian. Belajar dengan gembira, penuh semangat, tidak ada lagi rasa takut atau malas. Setiap hari adalah petualangan baru, dengan teman-teman kita selalu seru. Mari kita bersama bangun budaya positif, dengan cinta dan kasih kita jadi lebih kuat. Kerjasama dan gotong royong kunci kesuksesan, bersama kita bisa meraih impian. Jika ada masalah, kita hadapi bersama. Dengan saling membantu, kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, karena kita adalah keluarga satu sama lain. Mari kita bersama bangun budaya positif, dengan cinta dan kasih kita jadi lebih kuat. Kerjasama dan gotong royong kunci kesuksesan, bersama kita bisa meraih impian. Mari kita bersama bangun budaya positif, dengan cinta dan kasih kita jadi lebih kuat. Kerjasama dan gotong royong kunci kesuksesan, bersama kita bisa meraih impian. Namanya kalian? Nama saya Marifatul Aisyah, nomor absen 17, dan saya Sofia Ida Azafar, nomor absen 32. Yang lainnya nggak ada? Perkenalkan.
dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat. Selamat siang, Halimatus. Apa kabar? Ya, Bu, siang. Alhamdulillah baik. Kira-kira mengapa Halimatus Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Waktu pelajaran saya tadi geografi di kelas, kamu berada di mana, Halimatus? Saya tadi berada di kantin, Bu. Mohon maaf ya, Bu, saya belum mengerjakan tugas dari Ibu karena lupa. Ya udah, manusia itu memang tidak ada yang sempurna, Halimatus. Lupa itu adalah manusiawi. Ya, Bu, mohon maaf. Ibu tidak menanyakan kesalahan kamu, tetapi bagaimana fokus kamu itu memperbaiki masalah ini. Oh iya, waktu di kantin tadi kamu dengan siapa dan jajan apa, Halimatus? Saya nongkrong untuk menghindari pelajaran Ibu karena saya lupa mengerjakan tugas. Kemudian saya bermain sampai larut malam, saya akan Ibu marah. Walah, jadi kamu itu ke kantin itu karena belum mengerjakan tugas. Untung aja kamu tadi tidak pulang. Kalau kamu pulang tadi, kamu sudah pastinya bohong sama orang tua kamu ya. Karena pulang di awal. Dan kalau ketahuan, kamu pasti akan dimarahi orang tua kamu. Ya, Bu, benar saya tidak pulang dari pelajaran Ibu. Nah, tindakan seperti itu tadi, kira-kira itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sampai buat dengan teman-teman kamu? Tidak, Bu, saya tidak menghargai guru dan malas mengerjakan tugas. Kira-kira apa kamu bisa memperbaiki masalah ini? Ya, Bu, saya pasti mau memperbaiki masalah ini. Kalau begitu, kamu maunya menjadi orang yang seperti apa? Saya tidak akan malas mengatur waktu dengan baik dan senantiasa menghormati guru. Bagaimana menjadi orang yang seperti itu, Halimatus? Saya bangga, Bu, saya tidak akan menjadi anak yang malas lagi. Baiklah, mari kita perbaiki masalah ini. Tetap semangat. Kamu pasti bisa. Mulai sekarang kamu harus berdisiplin waktu supaya bisa mengerjakan tugas dan mengurangi diri dalam main-main HP, bermain bersama teman-teman di malam hari, dan juga nonton drakor ya, biar bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Ya, semangat untuk komitmen kamu untuk bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Syadiah dari kelas 11-6. Saya senang dan berterima kasih kepada Bu Nur Fitriah karena diajak diskusi untuk menemukan solusi agar tidak malas mengerjakan tugas sekolah dengan cara membatasi main-main bersama teman di malam hari, membatasi bermain HP, dan lebih berdisiplin dalam mengatur waktu tugas-tugas di sekolah saya dapat dikerjakan. Terima kasih kepada Bu Fitriah. Dengan senyum dan sapa, hati terasa damai. Mari kita bersama bangun budaya positif. Dengan cinta dan kasih kita jadi lebih kuat. Kerjasama dan gotong royong kunci kesuksesan. Bersama kita bisa meraih impian. Belajar dengan gembira, penuh semangat. Tidak ada lagi rasa takut atau malas. Setiap hari adalah petualangan baru.
teman-teman kita selalu seru. Mari kita bersama bangun budaya positif. Dengan cinta dan kasih kita jadi lebih kuat. Kerjasama dan gotong royong kunci kesuksesan. Bersama kita bisa meraih impian. Jika ada masalah kita hadapi bersama. Dengan saling membantu kita pasti bisa. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Karena kita adalah keluarga satu sama lain. Mari kita bersama bangun budaya positif dengan cinta. Sebagai bagian dari kelas, apa yang kamu yakini? Saya akan belajar untuk mengatur waktu sama datang tepat waktu agar bisa membantu teman-teman di kelas. Dan saya bangga untuk melakukan hal tersebut. Apa yang akan kamu lakukan agar semua yang kamu yakini itu terwujud? Saya akan berusaha mengatur waktu saya di rumah agar tidak terlalu malam untuk tidur. Baiklah, Roh. Kamu pasti bisa menjadi orang yang kamu yakini. Dan Ibu selalu mendukung kamu untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kamu buat bersama teman-teman kamu. Semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roro Wulan Kinasi, kelas 11-5. Saya senang sudah diajak Ibu Nur Fitriah untuk berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi, yaitu sering terlambat, tidak menjalankan piket kelas karena bangun kesiangan. Sekarang saya berjanji untuk membatasi waktu bermain HP, membatasi waktu bermain lagi, dan mengatur waktu agar tidak bangun kesiangan sehingga terlambat datang ke sekolah. Terima kasih untuk Bu Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman guru SMA Negeri 1 Balong Panggang. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya oleh saya Nur Fitriah, Negeri 1 Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Sebelum saya melakukan presentasi ini, saya membukanya dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli paprika, pulangnya melewati gua. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, supaya presentasi ini berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, supaya kita lebih bersemangat, marilah kita melakukan ice breaking. Ice breaking kali ini, jenengan mengikuti menyanyikan lagu syair
terakhir dari lagu yang saya nyanyikan. Apakah sudah bisa dimengerti? Bapak Ibu? Mengerti. Ya. Ya, contohnya misalnya saya gini, bintang kecil di langit yang biru. Nanti jenengan meneruskan dengan kata birunya cinta. Seperti itu ya? Sudah paham? Sudah paham Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Sudah Ya. paham. Oke, terima kasih. Saya Paham. mulai. Saya mulai. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Saya lempar pada Budian. Oh, sekali. Harus lagu dah ini, Bu. Iya kan itu melanjutkan syair lagu. Sekali pula, Bu. Sekali lagi maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Silakan dilanjut, Pak Wan. Diriku tergila-gila padamu. Oke, cukup. Dilempar ke siapa, Pak Wa? Boleh dilempar ke Pak Lukman? Oke, dirimu, Pak Lukman, dirimu. Dirimu bagaikan kupu-kupu. Sudah? Kupu-kupu dilempar ke Bu Astin. Kupu-kupu Bu Astin. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah. Ya, terima kasih. Lebih semangat ya Bapak Ibu. Baiklah, kesepakatan forum diseminasi kali ini yaitu yang sudah kita sepakati tadi ya Bapak Ibu. 1 yaitu menghargai siapapun. 2, menjadi pendengar yang baik. 3, jika ingin meninggalkan ruangan, kita izin terlebih dahulu. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Kita mulai. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Konsep utama budaya positif adalah 1, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus, respon lawan, teori kontrol, paradigma tentang dunia. Stimulus, respon tentang dunia, yaitu realitas atau kebutuhan kita bersama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas, kebutuhan kita itu berbeda. Respon teori tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan kontrol tentang dunia, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kontrol tentang dunia, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus, respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Stimulus, respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang. Stimulus, respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus, respon tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia yaitu model berpikir menang dan menang. Disiplin positif yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Balong Panggang adalah siswa sebelum memulai pelajaran menyiapkan diri siswa dengan kedisiplinan, yaitu menyiapkan dia harus sudah siap dengan kedisiplinannya di depan pintu dengan cara penyambutan oleh guru-guru piket, dan itu siswa sudah benar-benar rapi sebelum memasuki sekolah. Kalau siswa tidak rapi memasuki lingkungan sekolah, maka siswa tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah, misalnya tidak memakai sabuk, ikat pinggang, tidak memakai kaos kaki yang berlogokan SMA Negeri 1 Balong Panggang, tidak menggunakan atribut dengan lengkap, maka siswa itu tidak boleh masuk ke dalam lingkungan sekolah. Itu disiplin positif yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Balong Panggang. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, tujuan kita adalah menumbuh kembangkan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi kita berperilaku di mana berasal dari sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai lingkaran kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan ingin diterima dan disayangi dimanapun kita berada. Kita itu ingin bebas. Kita punya kebutuhan itu bertahan hidup. Kita punya kebutuhan senang. Dan kita punya kebutuhan itu harus bisa.
Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring Goal Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi soal diskusi 1. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, kah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Tolong saya bisa minta tolong tepat kepada waktu. Bapak Wahyudi. Alasannya kenapa Pak? Kan itu tidak ada teguran, tidak ada peraturan, atasannya juga tidak ada pujian kalau memang Anda itu datang pas pada waktunya atau tepat waktu itu tidak ada pujian, tidak ada teguran kalau Anda terlambat. Anda akan tetap tepat waktu, alasannya kenapa Pak? Karena dengan datang tepat waktu maka saya menghargai diri saya sendiri sebagai seseorang atau pribadi yang disiplin, seperti itu. Oh iya, terima kasih jawabannya, bagus sekali untuk Pak Wahyudi. Bisa dikasih aplaus untuk teman-teman yang lain dengan tepukan tangan. Diskusi teori motivasi soal diskusi kedua, yaitu menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan, bisa Budian untuk menjelaskan dari ketiga motivasi ini, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Balongpanggang. Ya, jadi kalau di sekolah saya itu anak-anak takut pada peraturannya. Jadi mereka mengikuti kegiatan di sekolah itu karena takut dengan hukuman yang ada di sekolah dari tim tatipnya. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak itu takut dengan hukuman tim tatipnya ya. Terima kasih, jawaban ya bagus sekali dari Budian. Sekarang biar lebih bersemangat lagi, kita lakukan ice breaking lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, seperti ice breaking kita yang pertama tadi, Bapak Ibu meneruskan syair lagu yang terakhir yang saya nyanyikan. Sekarang Bapak Ibu silakan melanjutkan huruf belakang dari kalimat saya dengan nama binatang.
Mulai ya Bapak Ibu. Saya Cinta SMA Negeri 1 Balong Panggang. Berarti huruf terakhirnya G. Silakan saya lempar ke Budian. Nama hewan, Ibu. Hewan. G. Gajah. Pak Lukman. Horseshoe. Kak Horseshoe. Horseshoe. Saya lempar ke Pak Edi. Elang. Saya lempar ke Pak Wahyudi. Terima kasih Pak. Ya oke untuk G. Apa gajah sudah? Oh gorila hitam. Gorila A. Saya lempar ke Bu Surya Anissa. Silakan. Terima kasih. Huruf A berarti anjing. Dilempar ke Pak Lukman. Sudah. Yasin. Bos di kantin sedang. Berita panjang-panjang. Saya lempar ke Bu Fitri. Konsep disiplin identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, murid dipaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensinya yaitu penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, sedangkan restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kasus 1. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Kasus 1, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva
dan mengapa. Yang kedua adalah menurut Anda tindakan Pak Senot Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Kasus 1 dijawab oleh teman saya, yaitu Bapak Wahyu. Yang kedua dijawab oleh teman saya, yaitu dengan Ibu Cahya. Silakan Bapak Wahyu untuk menjawab kasus 1. Senang aku. Mohon maaf Bu, boleh ditunjukkan kembali untuk kasus satunya? Silakan. Tidak setuju. Mengapa? Jawab alasannya Bapak tidak setuju. Karena Padahal kan Iva bersalah, dia tidak memperhatikan pelajaran. ya, tapi tindakannya itu dapat dibully. Jadi masuk kategori bullying. Ya, baik. Bagus sekali jawaban dari Bapak Wahyu. Sekarang yang kedua, saya minta tolong oleh Ibu Cahya. Menurut Ibu Cahya, tindakan Pak Senot terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan apa alasannya? Baiklah, Ibu Dian sepertinya sudah terlebar, dan nanti boleh masuk lagi Bu Dian. Sekarang saya minta tolong Bapak Edi untuk menjawab jawaban nomor 2. Menurut Edi, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan alasannya kenapa, Bapak Edi? Terima kasih ya. Jadi untuk tindakan dari Pak Seno itu termasuk hukuman karena Pak Seno tiba-tiba memberikan hukuman kepada Iva. Kalau konsekuensi itu seharusnya ada ini, apa itu namanya, ada tulisannya. Jadi tindakan seperti ini nanti konsekuensinya seperti apa. Jadi kalau yang menurut saya Pak Seno itu memberikan hukuman kepada Iva. Terima kasih. Oke, bagus sekali Bapak Edi. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Konsep pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. 5, posisi kontrol restitusi, yaitu menghukum. 2, membuat rasa bersalah. 3, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. 5, posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau kita sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, guru itu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, guru itu sebagai manajer. Posisi terakhir,
Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Motivasi, ada motivasi eksternal, ada motivasi intrinsik. Identitas gagal, perilaku kontrol dan negatif. Di sini ada identitas berhasil atau sukses, yaitu pelaku kontrol positif dan kontrol diri. Dari identitas gagal, di sini ada penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Dari identitas berhasil, di sini ada teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti, serta menyindir. Yang membuat orang merasa bersalah, yaitu guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Apabila guru itu bisa menjadi seorang teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apabila guru itu bersikap menjadi pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Apabila guru bersikap sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kata-kata yang dituangkan guru, yaitu apabila menjadi penghukum, yaitu kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ... seperti itu. Apabila guru sebagai seorang membuat merasa bersalah, contoh kata yang dilontarkan guru adalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Apabila guru berada di posisi teman, kata-kata yang dilontarkan adalah, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Apabila guru bersikap sebagai pemantau, contoh kata yang dilontarkan adalah, apa peraturan yang telah kalian buat di kelas? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, sekarang apabila guru itu bersikap sebagai manajer, contoh kata yang dilontarkan adalah, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah mau memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Dan hasilnya apabila guru bersikap sebagai penghukum, pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Apabila guru sebagai pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Apabila guru sebagai teman, memiliki nanti siswa itu akan bersikap ketergantungan. Apabila guru sebagai pemantau, siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Apabila guru sebagai manajer, hasilnya nanti siswa akan menguatkan watak atau karakter siswa. Keyakinan kelas adalah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas yang diyakini dan telah disepakati bersama guru serta murid.
di dalam kelas itu. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak pada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Berupa pernyataan-pernyataan universal, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya di sini, keyakinan kelas 9C, wali kelasnya Ibu Dewi Sartika. Ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai, dan membantu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif di dalam kelas. Segitiga restitusi, yaitu ada 3 langkah, yaitu 1, menyetabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Segitiga restitusi, 1, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Contoh penerapan posisi guru sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi,
tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kasus penerapan segitiga restitusi, Bu Santi merupakan wali kelas 11, 2, mendapatkan laporan dari guru BK bahwa anak yang bernama Zidan sering sekali terlambat masuk sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Siang, Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak.
Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah contoh penerapan posisi guru sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya akhiri diskusi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup diskusi dengan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, ikannya segar, harganya murah. Mari kita bangun suasana nyaman dengan budaya positif yang kita jaga. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.